From the number one station, this is a story about. Selamat kerja di Jepang itu hampir-hampir selesai masa kontrak itu nggak Mm-mm. pikir udah merencanakan ke depannya seperti apa nggak? Maksudnya ada rencana Oh, mau kemana-kemana gitu? sebenarnya udah karena basicnya saya itu kan eh, waktu di Batam tuh jualan ketoprak, Hmm, eh, ketoprak ya makanan hmm, Indonesia. hmm, Eh, itu mungkin saya pulang pengen jualan ketoprak aja lah hmm. satu. Nah, ya, alhamdulillah diwujudkan juga pas waktu pulang tapi karena mungkin eh, apa ya bukan rezekinya di situ ya Hmm, saya stop gitu. hmm. Ternyata ada panggilan dari LPK untuk ngajar ya saya ngajar dari Ngajar ya. sekarang. Oke, oke. Kalau boleh tahu itu LPK-nya di daerah Cirebon juga ya? Iya, LPK-nya namanya LPK Pribumi Putra Mandiri, Hmm. itu lokasinya di Palimanan di Cirebon. Cirebon, Ya, Cirebon. Itu udah lama LPK-nya itu. udah, Udah udah. banyak berangkatin orang maksudnya. eh Kalau orangnya kan LPK itu berdiri dari 2011 ya, maksudnya Hmm, anjuran pemerintah itu untuk menaungi yang apa sih pembentukan LPK gitu 2011. Tapi sebenarnya yang orang yang memberangkatin atau Pak Hajinya ini itu dari 97 sudah menggeluti di Magang wow. dari keponakannya berangkat, Hmm, keponakannya tuh menyebar kemana-mana hmm, sampai sekarang masih berjalan. Jadi hmm, mungkin alumni ada ribuan dari M Jepang. oke, oke, oke. Terus apa namanya di LPK itu selama ngajar di LPK udah berapa lama? Udah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Tapi enak-enak Iya, juga sih sebenarnya ngajar itu bisa ngulang lagi bahasa yang kamu biar nggak lupa iya, kan? iya, benar-benar. Jadi saya ikut-ikut belajar, Belajar ikut juga belajar. Kalau 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 nggak kayak gitu mungkin lupa mungkin. lupa apa bahasa Iya, Jepangnya ya. iya. Terus mungkin jasa kita itu untuk anak-anak itu ada gitu, untuk Hmm, menyukseskan menuntaskan kemiskinan hmm, eh, di Indonesia juga itu hmm, saya tuh merasa bangga sendiri gitu. Misalkan hmm, anaknya pulang nanti dia bisa bikin rumah, bisa jadi pengusaha. Jadi ada ikut andilnya saya itu dari dia sukses gitu. Saya hmm, sudah hmm. Jadi kamu karena ada kontribusi lah ya buat buat dia buat anak-anak punya berbagi iya, pengalaman. Iya, iya. iya. eh Sekarang yang diajarin berapa orang? Eh, Maksudnya ada kalau beberapa orang. karena gini, jadi kalau total siswanya mungkin ada 50-an lebih ya, 50-an ada. Cuma Hmm, kan ada yang lagi di pendidikan, ada yang sekarang udah terbang, ada yang masih dalam proses, kan beda-beda. oke, oke, Ada yang oke. lagi belajar bahasa. Oke. Eh, Atau oke. Apa namanya? Selama pas mau pulang itu sedih nggak sih? Atau emang campur senang? ya, ya, Soal, pas mau pulang ke Indonesia ya, hmm, itu campur antara sedih dan senang. Pertama hmm, sedihnya kita meninggalkan orang-orang yang 3 tahun itu yang baik kepada hmm, kita, orang itu baik banget, jasasi banget ya. hmm, Eh Sacoknya baik. Saya tuh 3 tahun nggak pernah dimarahin sacok loh, Pak. hmm. Iya, saya nggak pernah yang namanya sacok mentak. Saya tuh nggak pernah, Nggak pernah ya? nggak pernah. Kalau kamu bentak Jadi Saco pernah nggak? Kebalik. paling ya gelendengin sedikit lah. Tapi kan namanya sacok ya, walaupun dia salah ya kita harus nurut Iya, lah. iya, betul, betul. Nggak bisa Iya, wah ngacak. dia pimpinan kita walaupun dia salah, ya udah kita lakuin aja dulu. Nanti Nah, kalau udah ketahuan salah, tuh kan bener kan? Tuh baru iya, hmm, kita bawahan. Udah nurut hmm, aja. hmm. Iya. Apa? Ya sedih itu gimana? Sedih apa enggak itu pas mau berangkat? Sedihnya itu meninggalkan orang-orang yang di Jepang, ya, Hmm, yang selama 3 tahun kita kenal baik. Ya hmm, senangnya ketemu eh, anak, ketemu istri, ketemu orang tua kan, hmm. senang, senang banget.
ketemu, mereka menjemput waktu pulang juga jemput di Bekasi, Di Bekasi. ketemu. Iya. Tapi pas kaget juga pas datang ke Indonesia pulang bulan 5 itu ternyata cuacanya juga panas banget. Panas ya, betul. Kaget lagi. Kaget. Iya. Terus nggak apa ya, naik motor, naik mobil nggak teratur. Kalau di Jepang kan teratur. Kaget juga ya kan. Kaget juga. Tapi sekarang malah ya saya juga begitu. Gitu. Ya kalau nggak ngikutin ya kamunya Ya, kita yang ketabrak. Iya ketabrak betul. Iya. Ya selama pas pertama ke Jepang pasti ada sedikit shock kan, maksudnya kagum lah dengan kebudayaan di Jepang itu sendiri. Iya. Kan. Pas pulang ke Indonesia kaget lagi ya kan, karena Kaget lagi. Dan berubah kebiasaan itu dan ngelihat orang merasa aneh juga kan, kok bisa melakukan seperti itu kan. Iya, ternyata ya buang sampah. Sampai kalau buang sampah sih, maksudnya gini, kan kalau di Jepang, ternyata saya lihat orang Jepang tuh kok bersih-bersih di jalan itu nggak ada sampah. Ternyata mereka itu nggak buang sampah dari mobil, langsung buang ke jalan. Nggak. Mereka sampahnya di mobil ternyata. Ini atau minimarket kan, mereka baru buang di minimarket. Ternyata seperti itu. Kalau di sini itu ya kita ketemu jalan dibuang aja supir-supir itu. Nah, ternyata kebiasaan itu saya bawa. Kalau misalkan naik motor saya minum es atau plastiknya saya taruh di motor, nggak saya buang di jalan. Emang harus. Ya intinya jangan nyampah sembarangan biar sampahnya di mana nggak sembarangan juga kan. Ya maksudnya kalau kita nyampah sembarangan ya sampahnya sembarangan aja di mana-mana. Iya. Emang tapi ya itu bagus emang seperti itu. Iya, mungkin kebiasaan dari kecilnya ya, dari pendidikan waktu di SD-nya juga mungkin berbeda dari Indonesia. Tapi emang salah satu kenapa bisa buang sampah secara teratur itu karena emang ada tujuan akhirnya. Maksudnya gini, kita buang sampah di tempat sampah dan sampahnya diambil dan sampah itu dibakar ya kan. Kalau kita di Indonesia itu ada kayak mata rantainya putus gitu. Kita bingung, kita buang sampah di rumah dulu disimpan, buangnya kapan, siapa yang ngambil, terus yang ngambilnya siapa, terus dibawa kemana, kita nggak tahu kan. Kalau di Jepang ada untuk membuang sampahnya kan ada kan, mungkin di sini belum diterapkan juga di kampung. Ya sebenarnya kota juga sih hampir sama di Indonesia. Iya semua. Mungkin Jepang itu boleh ditiru. Iya boleh ditiru. Itu selama itu pas pulang ke Indonesia kaget lagi ya kan, terus ketemu istri